Salah. Oke, silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Pertama itu apa? Yang kita Ya, silakan Pak. ini ada iya. Yang banyak masalah. Iya. Padahal harusnya benar. Ada harusnya benar. Ada Harusnya kan satu perlu kan. Perlunya pengen dipilih mau jadi ini atau ini. Yang kita pilih ini kemarin. Harusnya tahu. Tapi orang-orang banyak yang salah ya bukan ini. Tapi yang milih kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia semua Bapak Ibu. Kami dari kelompok 1 gitu ya. Kebetulan juga setiap kali presentasi kelompok 1 jadi kami tidak kaget lagi kalau kita ada kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri Bapak Gerlani dari SMK Negeri 2 Balikpapan, kemudian ada Pak Hari dari Pak Hari Ripaldo dari SMP IT Istiqomah, kemudian ada Bu Amira dari SMP 9, kemudian Bu Fatma SD 002 Balikpapan Barat, dan Bu Fitria dari SMA 8 Balikpapan. Oke, nah nilai yang kami yang mau kami presentasikan adalah nilai guru penggerak, gitu ya. Nah, nilai guru penggerak di sini terdiri dari 5. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua kolaboratif, kemudian yang ketiga inovatif, yang keempat reflektif, dan yang kelima adalah mandiri. Nah, semuanya kami presentasikan dalam sebuah ilustrasi, karena katanya fotografer itu biarlah foto yang berbicara, gambar yang berbicara. Nah, di sini kami mengilustrasikan yang pertama berpihak kepada murid, nanti dijelaskan oleh Bu Fitria. Saya jelaskan dulu gambarnya. Ini bukan pocong ya, tadi salah gambar dikit, tapi nggak apa-apa. Ini adalah ibu guru yang pakai jilbab. Kemudian ada muridnya, dia murid dan gurunya senang sekali bertiga. Kemudian yang kedua itu adalah tangan, gitu, tangan yang saling menggenggam, mewakili kolaboratif. Kemudian yang ketiga adalah inovatif. Dalam hal ini inovasi itu diwakili dengan teknologi. Kemudian ada kolaboratif, ya, checklist apa yang sudah kita lakukan, reflektif, checklist apa yang kita lakukan, dan mandiri, semuanya dikerjakan sendiri, gitu. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Bu Fitria untuk bisa menjelaskan satu persatu. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang Herlani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, berpihak pada murid, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang sepenuhnya membuat siswa kita merasa nyaman dalam melakukan pembelajaran. Jadi kita sebisa mungkin, seoptimal mungkin menyiapkan, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang membuat murid merasa nyaman. Jadi di sini bagaimana murid merangkul, guru merangkul siswanya dengan penuh kasih sayang untuk bisa membuat siswa tersebut merasa nyaman dan terpenuhi akan kebutuhan-kebutuhannya di sekolah selama pembelajaran. Pasti ada 5 kebutuhan dasar manusia dan insya Allah bisa kita penuhi sebagai guru, karena semuanya kita lakukan dengan berpihak kepada murid. Kemudian kolaboratif, bagaimana kita saling bekerja sama. Dengan kekuatan kita bekerja sama untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi dari sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah inovatif, ya. Jadi inovatif kita coba bagaimana membawa siswa kita berpikir, gitu ya, menciptakan sesuatu yang bermanfaat, gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan lupa bahwa kita harus menuntut siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sekarang kita dituntut untuk bisa mengetahui, memahami kedepannya bahwa dunia digital saat ini sudah harus kita lakukan, gitu. Jadi bagaimana kita membuat siswa kita berinovasi, gitu ya, memiliki kecakapan untuk menghadapi era digital, ya. Kemudian yang keempat yaitu reflektif.
pastinya setiap melakukan pembelajaran gitu ya, setiap melakukan pembelajaran atau apapun yang kita lakukan, itu kita harus bisa mampu merefleksikan diri, melihat apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian mandiri, bagaimana kita menciptakan manusia mandiri untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahannya, kemudian berpikir secara secara mandiri untuk bisa menuntun dirinya gitu ya, menuntun dirinya. Kita tuntun, kemudian dia bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi atas masalah yang dihadapinya, seperti itu. Ya, karena waktunya terbatas 4 menit, jadi saya kira cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tutup presentasi kami pagi ini dengan pantun. Saya nggak bisa berpantun. Dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mungkin komunitas yang paling dekat dengan kita adalah komunitas yang ada di sekolah. KKG kelas mungkin, atau yang lebih luas skopnya adalah KKG kecamatan dan mungkin ada KKG di skop kabupaten kota. Nah mungkin ini bagus sekalian, ada 5 peran guru penggerak yang kami sampaikan, dan mungkin rekan-rekan ada yang mau disampaikan atau ditambahkan. Cukup ya. Baik, terima kasih bapak sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kompetensi yang ketiga yaitu kepemimpinan pengembangan sekolah. Yang pertama melibatkan orang tua, warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Kemudian yang kedua merancang program sekolah yang sesuai dengan visi sekolah. Kemudian kompetensi yang keempat yaitu kepemimpinan manajemen sekolah. Yang pertama adalah mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua memimpin dan mengelola program sekolah yang berpihak pada murid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan. Ya. Belum sesuai realita. Bagus. Tidak konsentrasi dalam belajar. Tidak fokus. Saya kok panjang-panjang ya? Kayaknya bapak ini di kelompoknya pintar-pintar menggambar ya. Bakat terpendam. Jangan di situ Pak, Bu, di sini. Ini masalah secara keseluruhan. Ya. Karena kita pembuat. Ini kumpulan masalah. Pertama, mengajar 2 kelas. Nah, mengajar 2 kelas sibuknya minta ampun, ya kan? Manajemen waktu, lupa mengerjakan tugas. Ya. Kurang bimbingan. Sama ini 3 warna. 1 orang kita. Manajemen waktu, ekspektasi belum sesuai dengan realita. Nah, penyelesaian tugas di LMS yang belum maksimal, waktu yang harus terbagi dengan KBM dan aktivitas yang berkaitan dengan program pengembangan diri, menggerakkan rekan sejawat dalam melakukan perubahan, waktunya singkat, ya, tidak konsentrasi dalam belajar, sering tidak fokus, penerapan belum maksimal, manajemen waktu, beberapa siswa belum bertanggung jawab masalah pembelajaran di kelas, manajemen waktu, kurangnya motivasi siswa, banyaknya siswa yang melakukan pelecehan secara verbal dan maupun fisik. Kurangnya kemampuan siswa dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Siswa kurang aktif saat proses pembelajaran, memahami kompetensi setiap murid, memberikan metode pembelajaran yang tepat dari keanekaragaman murid. Ya. Oke, ini kita akan kategorikan menjadi 3. Ya. Rasa masalah ini merupakan masalah kita semua nih, manajemen waktu. Tapi kami mencoba memberikan solusi dan menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk melakukan manajemen waktu ini yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penyusunan perencanaan. Penyusunan perencanaan kegiatan dilakukan setiap hari. Kami biasanya secara pribadi ini menyusun nih, saya jam 7 sampai jam sekian harus melakukan ini, sehingga kemudian nanti semua kegiatan-kegiatan yang hari itu dilaksanakan bisa kami dijawantakan.
Kemudian yang kedua, setelah menyusun rencana kegiatan, harus dipastikan nih mana yang menjadi prioritas. Maka kami harus menyusun skala prioritas. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sesuai dengan rencana dan skala prioritas. Apalah artinya perencanaan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian yang berikutnya adalah, yang paling penting sebenarnya tidak menunda penyelesaian tugas. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu. Mungkin ini secara teori mudah Bapak Ibu sekalian, tetapi secara praktek ya. Tapi inilah tawaran solusi dari kami. Terima kasih. Solusi yang diberikan begitu luar biasa. Dari rencana. Dari kelompoknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita akan memberikan solusi tentang komunikasi dengan anak sejawat. Tapi di sini juga ada murid, Pak. Iya. Saya baca tadi ternyata ada murid. Jadi sepakat dengan kelompok kami di RAID, kita buat dua solusi, ada yang ke anak sejawat dan ke murid. Yang pertama, menjalin relasi yang baik, maka tercipta komunikasi yang baik sehingga memudahkan kolaborasi dan hubungan. Jadi relasi Pak, pendekatan. Karena kalau tidak pendekatan, mau senior, junior dan junior. Jadi perlu relasi dan atau pendekatan yang baik. Dan satu lagi tadi tentang kesulitan kita untuk berkomunikasi dengan orang tua. Yang pertama, untuk penyediaan sarana prasarana yang memadai. Terus yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Beberapa siswa masih belum bekerja pada tugasnya, peserta didik bersemangat dalam pembelajaran. Mungkin ini bisa kita lakukan dengan melakukan pembelajaran yang bervariasi dan bermakna. Jadi bukan cuma bervariasi, tetapi harus bermakna. Kalau hanya bervariasi tapi tidak bermakna, juga tidak akan ada gunanya. Kalau bervariasi kan banyak, mungkin kalau teman-teman di SD bisa melalui permainan dan segala macam yang mungkin tidak cocok kita lakukan untuk anak-anak di SMA. Ini juga mudah dikatakan tapi susah. Untuk komunikasi dengan orang tua mungkin ya, langkah yang pertama kita bisa komunikasi dengan wali kelas atau guru BK untuk menyampaikan masalah-masalah kita tentang keluhan yang kita hadapi, bagaimana bisa mengedukasi orang tua tentang adanya dan muridnya. Jadi kita bisa memanggil orang dari sekolah, kita ajak diskusi atau dialog. Bisa juga mungkin dengan parenting atau seperti yang sudah SMA 1 lakukan. Jadi sehingga orang tua tahu minat dan bakat anaknya di mana. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. 15. 15. Itu berapa? Oh 5 kak? 15 ya jawabannya? Iya, 15. Berarti ya? Satu. Lagi 3 kali dong. Nah, 3 kali. Buat itu. Oke. 1, 2, ya. 3. Sama ya. Sama ya. Sama. 2, ya. 2. 1. Oke. Silakan bertanya dua. Ayo matematika, tunjukkan senior sama junior. Tangan dulu. Oke, tangan dulu ya. Hanya karena sulit saya pernah dapat motor. Tapi kalau pas ini nggak ada motornya. Ayo tangan dua. Tangan dua ya. Tangan dua. Iya. Boleh 6, boleh 7. Tapi 2 ini hitungnya 1. Tetap. Iya. Boleh diulang sama 2. Ini 4 ya kan? Ya. 4 kali berarti. Ini kan Iya, dikali 4. Dikali ya. 4. Salah tapi salah ya kan? 4 kayak 28 ya kan? Ya, saya salah. siapa yang latah ya? Ya. 3, 2, yuk. 12. Eh. Udah.
Baru 1-0, Bu. Oh ya, 3, 2, 1. Ya. 28. 4. Oh iya. Itu beda-beda ya pemahaman kita. Nah, kali teman-teman untuk komunikasi seperti yang tadi Pak Mama kan mengasih baru ke SMK 2. Nah, merintis siapa Pak? Bapak kira-kira yang sevisi karena orang baru belum tentu langsung dijadikan besti, dijadikan teman. Ya kan pasti Bapak tahu ini teman saya sekarang dan sevisi dengan saya. Tidak harus di sekolah. Tidak sekolah, tetapi harus di sekolah dulu. Bagaimana caranya Bapak mengembangkan sekolah Bapak tinggalkan? Yang di luar tetap jalan karena itu sudah komunitas Bapak, tetapi usahakan apa yang sudah berjalan di luar sana Bapak tularkan dalam sekolah. Nah, tapi kenapa tidak harus semua? 2-3 orang yang sevisi dengan Bapak jalan sama-sama komunikasikan dengan kepala sekolah itu sudah komunikasi dan bisa jalan. Usahakan bisa jalan. Nanti kan Bapak sudah belajar IA kan? Iya. Jadi nah di situ dia tempatnya. Oke. Kakak ke sana semua ya. Kalau sudah semua ya. Ini belum kira. Oke, buat sini dulu ya kan. Habis merintis otomatis bukan membuat ya kan, menumbuhkan ya, menyebarluaskan apa yang telah kita lakukan di komunitas ya, bisa kita lakukan komunitas ini ya. Setelah komunitas kita kembang tumbuh sebarkan ke studi kita agar mereka juga dapat membuat bagaimana caranya. Yang pertama lakukan komunikasi, lakukan pertemuan rutin. Tadi ada kan? Sebulan sekali, 2 minggu sekali. Buat apa? Supaya komunitas kita terkumpul. Ya, kalau tidak ada pertemuan, tidak ada kegiatan, vakum, otomatis komunitas kita hanya sebuah nama saja. Ya kan? Rutin. Ya, harus konsisten kita. Komitmen dari awal kita akan melakukan pertemuan setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali minimal ya kan. Jadi terus berjalan. Yang kedua, mendorong, ya, mendampingi anggota kita, ya, yang bukan CGP, ya, kita dampingi anggota kita. Ayo, terus, ya, jangan sampai putus tengah jalan. Dampingi, oh mereka mau buat ini, kita dampingi. Kita sebagai pelakunya. Nah, jadi jangan kita buat, kita lepas. Ada kita itu. Kita buat, dampingi, follow anggota kita supaya mereka juga terus tumbuh. Anggota kita tumbuh, mereka akan menumbuhkan lagi rekan-rekan yang lain, akan bertunas tumbuh lagi. Itu. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi apa gunanya? Itu tadi, ya. Kalau kita hanya ngomong saja, nanti dianggap fiktif ya, nggak nyata itu. Jadi kita buktikan ini loh kegiatan kita, videonya. Nah, strategi seperti ini, tunjukkan. Oh, berhasil, ini seperti ini. Supaya yang kita ajak tadi akan bisa ikut tumbuh. Jangan percaya dengan dokumentasi. Gimana? Oke, pas ini apakah ada pertanyaan? Supaya tumbuh bertunas-tunas. Nah itu sudah. Mana? Ayo Bu. Berarti tinggal jelas dari Bapak sudah ada. Terima kasih ya. Salamnya bagi antrian tempat Ibu Mega. Supaya perjalanan itu sudah jalan. Oke. Baik, selamat datang di pos perawatan keberlanjutan komunitas praktisi. Bentar Bu. Dokumentasi ya, Pak. Teman-teman sekalian, selamat datang di pos merawat keberlanjutan komunitas praktisi. Setelah Bapak sudah merintis, kemudian menumbuhkan, kemudian kita harus merawat karena meraih lebih sulit, lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, kita harus merawat. Bagaimana caranya komunitas Bapak ini tumbuh? Saya kasih contoh lagi di Bapak, karena sudah ada contoh ya. Nah,
Bapak Bambang sudah ada komunitas yang di sana. Dia harus mengembangkannya. Dia harus kembangkan sekolahnya. Jangan sampai nanti ada kata bahwa Pak Bambang hebat di luar tapi di dalam tidak. Nah, itu harus Bapak mungkin di bagian merintis dan menumbuhkan Bapak sementara ini. Nah, nanti tinggal merawat keberlanjutannya dengan teman-teman juga. Nah, caranya yang pertama adalah mengembangkan anggota. Kalau kita sudah dapat SD1, CS1, 2, maka itu dikembangkan. Jangan cuma berdua saja. Masa mau pintar berdua? Nah, tarik lagi. Nah, tarik itu lihat-lihat juga orangnya. Jangan sampai bulan depan dia sudah pensiun, Bapak tarik juga. Nah, ya kan? Jadi akan ini. Jadi carilah orang-orang yang menurut Bapak bisa. Bukan berarti yang lebih tua daripada kita itu tidak seperti itu. Karena belajar itu tidak mengenal umur. Nah, yang kedua adalah menginisiasi kolaborasi. Sebagai guru penggerak di sekolah masing-masing harus menjadi motor, ya. Harus menjadi motor bagaimana Bapak menginisiasi teman-teman ini. Kalau cuma 3 tidak apa-apa. 2 tidak apa-apa. Berarti kan sudah ada konco yang bisa kita ajak sharing untuk membuat sebuah program. Nah, setelah itu bagaimana caranya menyelenggarakan proyek tadi yang tadi kita sudah ngomongin kepada sekolah, kita inisiasi, kita rancang-rancang, meskipun tidak merancang seperti kalau kita mau buat show, tidak seperti itu, tapi setelah kita rancang, oh ternyata proyeknya kegiatan siswa berjalan. Misalkan Bapak kalau misalkan di di Microsoft kira-kira untuk ke anak apa? Ya kan kalau Microsoft kan banyak tuh produk aplikasinya. Kira-kira aplikasi apa yang bisa menumbuhkan kreativitas anak dalam IT, dalam digital? Pasti ada. Kalau ada satu proyek bisa berjalan itu sudah bagus. Satu nanti anak itu akan bertemu sama teman-teman. Nah, sama dengan Bapak juga teman-temannya di situ. Teman satu ketemu, Bapak Ibu belajar di mana? Mana sama Bapak? Ibu belajar sama Ibu. Berarti kan sudah jalan itu. Nah, cuma saya ke Pak Bambang, yaitu tadi kalau di luar Bapak sudah dikenal. Sekarang bagaimana caranya di dalam rumah sendiri harus lebih kuat lagi. Jadi tapi tidak susah. Jangan sampai nanti tukang kami juga Bapak kan gitu. Ya seperti itu Bapak, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita nanti pahami sedikit. Jadi belajar kan tidak harus langsung hari ini diterangkan langsung. Mungkin ada penjelasan kami bertiga juga ada yang salah, ya kan? Tetapi yang kita jelaskan itu adalah pernah kami alami seperti itu. Nanti ada panduannya kok, karena panduan itu kan selalu berubah Pak. Kemarin kita waktu angkatan saya juga berubah, nanti ada lagi. Tapi ada yang terbaru kok nanti untuk panduan komunitas praktisi. Semangat selalu teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, dadah dulu. Dadah. Nggak adil apa Bambang, tadi kita nggak disuruh kayak gitu loh. Ya, dari Lakokarya 1 ini saya mendapatkan pemahaman tentang apa itu komunitas praktisi dan seperti apa goal yang ingin dicapai dari komunitas praktisi. Siapa lagi? Buah nangka, buah duren. Nggak nyangka kita semua keren. Ayo, Pak, dibalas. Memang benar. Nah itu apa itu maksudnya? Keren dia mau doa tadi. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kita lakukan bisa jadi manfaat bagi diri kita sendiri, bagi komunitas kita, bagi peserta didik kita, dan bagi bangsa dan negara kita. Bagi ibu bapak yang beragama selain Islam bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita pimpin doa ini dengan mari kita awali doa ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyul ya Qayyum ya Jal Jalal wal Ikram ya Ghani ya Hamid ya Malik ya Qudus ya Salam ya Karim. Antahu Rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antahu Rabbi la ilaha anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma yasir wa tasir Allahumma yasir wa tasir Allahumma yasir wa tasir. Rabbi habli minas solihin. Allahumma ghafir wali walidayya warhamhum kama rabbi sagir wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kal ghusl. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami melakukan Lokakarya 1 bersama pengajar praktek dan teman-teman semua. Ya Allah, berkahi dan berikan manfaat dari kegiatan Lokakarya 1 ini ya Allah. Berikan kami selalu kesehatan, berkah umur, dan senantiasa Engkau lindungi dari segala mahara bahaya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dari pertemuan ini ya Allah, bawakan kami kepada masa-masa yang lebih baik lagi ke depannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami memohon dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya Allah ya Rahman Rahim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa barik wa salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Oke, sudah record. Gini-gini terus ya. Sudah berapa, Pak? Sudah berapa ya, Mas? Sudah banyak. Iya, video. Oke, Kak.